Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
I love you. You don't have to say a single word. Has a heart like yours hold our world together, and always find a way to love me first. You built the man, built the house, made the house a home, turned days and years to solid gold. You don't need to sing like a choir of saints. You don't need to ride like one of the plays. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can, would you love me like only you can? Wish you could see yourself right now from where I'm standing. One look would change your life like it changed mine. It's not about how perfect we can make the picture. It's how you make the picture perfect without trying. You don't need to sing like a choir of saints. You don't need to ride like one of the plays. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can, would you love me like only you can? You don't need to be anything to anyone but who you are to me. Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me. Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me. Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me. Don't need to sing like a choir
kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, khususnya keluarga kami pada hari ini. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami dalam kegiatan kami atas pernikahan anak kami, saudara kami Petrus dan Tuti. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami sehingga seluruh rangkaian acara kami pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan semua orang-orang yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka, memberi kekuatan agar mereka tetap sehat dan selalu memuji akan nama-Mu. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan perjalanan menjemput pengantin wanita dan lanjut ke gereja sekaligus lanjut ke acara resepsi. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya sehingga kegiatan kami atas pernikahan saudara kami ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak pula dan sesuai dengan keinginan kami sekeluarga. Dan apa yang kami inginkan, kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai kami sehingga khususnya pada hari ini rangkaian pernikahan, pemberkatan nikah untuk saudara kami, anak kami Petu dan Tuti bisa terlaksana dengan baik. Mohon petunjuk Tuhan dan ampuni segala dosa kami, dan terimalah kami yang bermohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. The summer rain is passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. I'm under your skies. I'm caught in your eyes. Don't you know you stop the room, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. There's so much that I have told you, but it's all in my head. Ask me anything you want to, 'cause the answer is yes. I'll spend my whole life just being caught up in your eyes. Oh. Don't you know you stop the room, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. Kedua anak kita ini menuju gereja Tuhan, mari kita mohonkan berkat. Mudah-mudahan lancar, sukses dan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, pada di pagi hari yang berbahagia ini, kami datang kepadamu bersama segenap keluarga dari kedua mempelai untuk mendoakan mereka dalam rangka pernikahan mereka hari ini. Mereka dan seluruh keluarga menuju gereja Kudusmu. Semoga upacara pernikahan hari ini lancar di gereja dan juga di tempat resepsi nanti. Berkati kami Tuhan dan berkati seluruh keluarga. Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Amin. Oke, selamat. There are days when I wake up and I don't know what I'm doing here. I barely recognize the pair of eyes staring back at me in the mirror. There was a day when I was free, not a care that I could see, so good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back. I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down, the world
up like this, living lives that we don't care about. Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. Me, I'm screaming out. There was a day that I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. Oh, I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was dumb, the world was young, and she was beautiful. 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 There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was dumb and the world was young, the world was young. She Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudari Konstansia di Asusi Raya Rorre dan saudara Petrus Pirade. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor yang terhormat, seluruh keluarga saudari Konstansia Diastuti Raya Rorre dan saudara Petrus Pirade hendak mengantar saudari Konstansia Diastuti Raya Rorre dan saudara Petrus Pirade memasuki perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He
He has made. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, hari ini kedua mempelai, Saudari Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre dan Saudara Petrus Pirade, datang ke tempat ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, itu tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama dan di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Saudari Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre dan Saudara Petrus Pirade dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinting. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak bermegah diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba,
maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti akan mengenal dengan sempurna. Ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia yang mendiami
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita datang ke gereja ini untuk mengantar kedua saudara kita, Petrus dan Tuti, yang akan mempersatukan diri mereka dalam hidup perkawinan. Perkawinan menjadi suatu peristiwa penting bagi hidup manusia, karena disitulah terungkap hubungan kasih yang mendalam di antara dua insan, yaitu suami dan istri. Nah, karena begitu pentingnya, maka perkawinan dalam gereja Katolik diangkat menjadi sakramen. Sakramen itu tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah kita. Artinya, perkawinan sebagai sakramen, suami dan istri diikut sertakan dalam karya penyelamatan Allah. Nah, salah satu contohnya adalah melanjutkan karya penciptaan. Nah, dalam gereja Katolik, perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdasarkan pada perjanjian cinta kasih menuju kepada kebahagiaan bersama. Ada beberapa hal yang ditekankan dari pengertian perkawinan ini. Yang pertama, perkawinan sebagai sebuah perjanjian, janji. Dan janji ini bukan janji seperti orang janji mau traktir, tetapi janji di hadapan Tuhan, diikat oleh Tuhan. Nanti akan Petrus dan Tuti akan berjanji di hadapan kita semua, di hadapan Tuhan, dengan mengatakan, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dalam hal apapun, dalam untung dan malang. Jadi jangan dalam untung dan malam, atau hanya dalam sukanya saja. Lalu yang kedua, perkawinan sebagai persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seluruh hidup. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Meskipun dua pribadi, tetapi disatukan dalam hidup perkawinan. Maka harus seluruh kehidupan harus disatukan, termasuk ekonomi.
ke sama-sama din kalekteran utanna, tak ada lama adin kumua oh daka aku teh, tetapi harus disatukan. Jangan sampai mengatakan ini hasil jeripayah saya, dapat nak paman tahu muane daru dan sebagainya. Lalu tujuan perkawinan adalah kebahagiaan bersama. Dan kebahagiaan bersama ini masih dijelaskan dalam 3 tujuan pokok. Yang pertama, kebahagiaan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Lalu yang keempat, untuk mencapai tujuan tersebut harus didasari dengan cinta kasih. Sangat jelas tadi dijelaskan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus tentang kasih. Bahkan Paulus menempatkan kasih itu sebagai yang paling utama. Sampai-sampai Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bak tunakotu peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, bagaimana itu kasih? Paulus menjelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu menjadi nasihat bagi Petrus dan Tuti yang akan menjalani kehidupan perkawinan tentang kasih. Lalu dari bacaan Injil, Yesus memberi nasihat kepada kita tentang perceraian. Diawali dengan pertanyaan orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tetapi Yesus mengatakan bahwa sejak semula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicarikan manusia. Tetapi ada pertanyaan lanjutan. Lalu, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan untuk menceraikan istri. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Jadi perlu digarisbawahi itu ketegaran hati. Tidak wami keden suami istri si salah-salah lan tananan dapo, sehingga berujung pada perceraian karena ketegaran hati. Mementingkan diri sendiri. Apa tuh nasanga pedanna ya mula nasanga sehingga tidak ketemu. Yang satu mempersalahkan suaminya, kau yang salah, kau buat begini. Suaminya juga membalas, kau yang salah. Jarang kita menemukan mengatakan minta maaf, saya yang salah. Mari kita cari solusi yang baik. Pernah saya menghadapi sebuah keluarga yang retak, ingin cerai, dan saya coba tanyakan apa masalahnya. Suaminya mengatakan, biasa ke milih nak ke melambi, ke lamali nak lakota umah, tak abang ku digarakan kopi.
sarapan dan sebagainya. Istrinya membalas, bagaimana saya membuatkan kopi sarapan, tidak ada kopi, tidak ada gula, tidak ada ikan dan sebagainya. Dalam hati saya sebenarnya hanya persoalan kecil, tetapi dibesar-besarkan. Mengapa? Karena ketegaran hati. Nah, Yesus mengingatkan kita bahwa sejak semula tidaklah demikian. Tidak pernah diperbolehkan orang mencarikan istrinya dengan alasan apa saja. Tetapi banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian di pakila labang kumua tak nama adin inang dempa itu disanga perceraian. Masih banyak terjadi bahtera rumah tangga menjadi retak dan cerai. Tetapi pertanyaan, apakah perceraian menjadi jalan terbaik? Justru menimbulkan masalah yang baru, bahkan bisa menjadi masalah yang lebih besar. Mungkin hanya persoalan antara suami istri, tetapi lama-lama akan melebar ke keluarga besar. Kita sebagai manusia punya kelemahan. Bisa saja jatuh ke dalam godaan-godaan yang ada. Ya, kita harus menyadari bahwa kita manusia biasa, punya kelemahan. Tetapi kita berusaha supaya tidak jatuh dalam kelemahan itu. Maka supaya tidak jatuh dalam kelemahan, kita meminta bantuan kepada Tuhan. Meminta berkat kepada Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam hal yang tidak kita inginkan. Dengan berdoa, tentu kita bermohon supaya Tuhan membantu kita di dalam persoalan yang sedang kita alami ini. Membantu kita mencari jalan keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setidaknya dengan berdoa kepada Tuhan membuat hati dan pikiran kita bisa tenang dan bisa memikirkan jalan yang terbaik dalam menghadapi persoalan atau masalah. Maka marilah kita mendoakan kedua saudara kita ini, Petrus Pirade dan Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre, dalam hidup perkawinan yang akan mereka jalani. Semoga mereka tetap teguh dalam kesetiaan hidup perkawinan, dan semoga mereka dapat memberikan teladan yang baik bagi kita semua dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudari Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre dan saudara Petrus Pirade, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, saya persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua untuk memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku
dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman juga hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan Allah dan gereja, dan saya mengundang kedua saksi untuk mendampingi kedua mempelai. Saudari Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre dan Saudara Petrus Pirade, sungguh kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya. Selama menjalani perkawinan nanti, bersedia ke kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia ke kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berhadapan, berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. saya Petrus Pirade memilih engkau Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Konstansia Dwi Astuti Raya Rorre memilih engkau Petrus Pirade menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi serta seluruh umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Marilah kita memohon berkat atas kedua cincin yang menjadi lambang cinta dan kesetiaan mereka berdua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini dan kuduskanlah hamba-hambamu dalam cinta kasih mereka,
Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi kedua mempelai yang mengenakannya dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Petrus Pirade, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Konstansia Dwi Astuti Rairore, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Konstansia Dwi Astuti Rairore, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Petrus Pirade, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Mari kita semua berkat atas benda-benda hati sebagai bekal perjalanan bagi kedua mempelai. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, sudilah memberkati benda-benda rohani ini dan semua orang yang menyimpan atau memakai tanda ini. Semoga semuanya itu mengajak kami supaya dengan doa kami mencari bantuan padamu dan supaya semakin lebih baik dapat melayani kita dan sesama kami dengan Kristus Tuhan kami.